Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Anissa Ali. NIM saya 2230 20 30 3160. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang pengukuran produk domestik dari pengantar ekonomi makro, yaitu 1. Pengertian produk domestik bruto. 2. Perbedaan PDB dan PNB. 3. Jenis-jenis produk domestik bruto. 4. Cara menghitung produk domestik bruto. 5. Manfaat produk domestik bruto. Nah, langsung aja kita ke penjelasannya. Pengertian produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau PDB adalah sebuah istilah yang seringkali disebut pada bahasa internasional, yaitu GDP atau Gross Domestic Product. Secara umum, PDB adalah jumlah produksi, baik itu barang atau jasa, yang sudah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada waktu tertentu. Dengan kata lain, PDB dapat dijadikan tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selain itu, dapat dikatakan PDB adalah sebagai indikator ekonomi negara dalam mengukur jumlah total nilai produksi, yang mana jumlah total ini dihasilkan oleh seluruh individu atau perusahaan, baik itu yang dimiliki dalam negeri maupun negara asing. Perbedaan PDB dan PNB. PDB adalah jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam sebuah negara tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa final yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi. Sedangkan PNB adalah PDB yang ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto sendiri adalah pendapatan yang dihasilkan atas faktor produksi tenaga kerja dan modal. Jenis-jenis produksi domestik bruto. 1. PDB nominal adalah nilai moneter dari produksi suatu negara dalam periode tertentu, setahun atau seperempat, diukur dengan harga berlaku. 2. PDB real. Produk domestik bruto real atau biasa disebut PDB atas dasar harga konstan adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Cara menghitung produksi domestik bruto. 1. Pendekatan produksi adalah suatu metode penghitungan produk domestik bruto suatu negara dengan mengukur nilai produksi dan penjualan akhir. Bisa dilihat di contoh rumus. PDB sama dengan harga semua barang diproduksi dan dijual ditambah harga semua layanan diproduksi dan dijual. 2. Pendekatan pendapatan adalah suatu metode atau metode penghitungan produk domestik bruto dengan menghitung pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang dihasilkan oleh setiap faktor produksi dalam membuat produk akhir. Bisa dilihat di contoh rumus. PDB sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangan. R sama dengan pendapatan dari upah gaji dan lainnya. W sama dengan pendapatan bersih dan sewa. I sama dengan pendapatan dari bunga. P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan. 3. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini merupakan metode penghitungan produk domestik bruto dengan mengukur total pengeluaran untuk semua produk akhir selama periode waktu tertentu. Bisa dilihat di contoh rumus. PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Keterangan. C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan konsumsi permintaan, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Manfaat produk domestik bruto mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya PDB, negara mengetahui sudah sejauh mana perekonomian dalam negaranya tumbuh. Negara juga dapat menganalisis
Dari data yang ada, tentang faktor manakah yang dapat dimaksimalkan dan mana yang masih harus ditingkatkan. Sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah, PDB sering diartikan sebagai indikator dari kesejahteraan suatu negara. Angka PDB yang tinggi diartikan dengan tingginya angka produksi. Tingginya angka produksi dihitung kepada daya beli masyarakat yang tinggi juga. Membandingkan kemajuan ekonomi antara negara-negara, setiap negara pasti memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Masalahnya, tanpa adanya alat ukur, kelebihan dan juga kekurangan menjadi suatu yang sulit untuk dibuktikan. Melalui angka yang dihasilkan oleh PDB, negara di dunia bisa menentukan siapa yang unggul dan siapa yang belum. Keluarannya adalah apa yang saat ini kita kenal sebagai Group of Seven dan Group of 20 yang terdiri dari negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara, hal ini juga penting karena bersangkutan dapat menjadikan keluaran PDB-nya sebagai bahan pengkajian terkait sektor-sektor mana saja yang harus ditingkatkan dan perlu perbaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.